Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tahu. Apa kabar kalian semua? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya semoga kantong kalian juga sehat terus ya. Jadi, hari ini admin Nana akan membawakan alur cerita film yang berjudul Blast from the Past tahun 1999. Sebelumnya video ini mengandung spoiler ya, jadi kalau kalian tidak suka bisa langsung skip aja. Udah siap? Mari kita nonton, let's go! Di awal film diperlihatkan beberapa orang yang melakukan party di malam hari, dan di sana terlihat ada pasangan suami istri yang bernama Calvin dan juga Helena. Calvin ini merupakan seorang ilmuwan yang cukup cerdas, sedangkan Helena hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Pada saat itu di negara mereka ternyata sedang terjadi sebuah perang antar negara, dan terlihat pada sebuah siaran berita yang mengabarkan kalau sebentar lagi pesawat tempur musuh akan segera melintas di atas kota mereka. Karena berita itu, dengan segera Calvin membubarkan acara pesta di rumahnya. Karena Calvin memiliki rencana akan segera berlindung bersama istrinya di dalam sebuah ruangan bawah tanah yang sudah disiapkan sejak lama. Scene berpindah di mana kini mereka telah berada di dalam ruangan bawah tanah itu. Calvin dan istrinya merasakan sebuah ledakan yang cukup dahsyat dan dia mengira kalau terjadi ledakan besar di daerah tersebut disebabkan oleh pesawat yang telah menjatuhkan bom nuklir. Dan dia mengira bahwa kota telah hancur. Calvin telah membuat ruang bawah tanah ini dilengkapi oleh fasilitas yang cukup canggih untuk waktu yang sangat lama. Kehidupan yang mereka jalani di bawah tanah ini layaknya seseorang yang hidup pada umumnya. Mereka dapat memancing ikan, berbelanja di swalayan, dan masih banyak lagi. Pintu ruang bawah tanah ini telah dirancang akan terbuka secara otomatis setelah 35 tahun lamanya. Selama tinggal di bawah tanah ini, Calvin dan istrinya Helena telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka menamai anaknya dengan nama Adam. Kehidupan mereka di bawah tanah juga cukup baik dan bahagia sejak hadirnya sang buah hati ini. Tanpa terasa setelah beberapa tahun berlalu, Adam telah bisa berbicara dan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Adam dididik seperti layaknya anak pada umumnya. Scene berpindah di tepat hari ulang tahun Adam yang ke-35 tahun, di mana pada saat itu ibu dan ayahnya memberikan sebuah hadiah kepada Adam. Ibunya memberikan sebuah jaket yang telah dibuat sendiri, sementara itu ayahnya memberikan sebuah sepatu roda kepadanya. Di dalam hati kecilnya Adam, dia berdoa untuk mendapatkan seorang pasangan yang akan mencintainya dengan tulus, dan dia juga sangat ingin untuk membawa wanita itu kepada orang tuanya. Saat mereka semua sedang tidur, Calvin dikagetkan dengan pintu yang tiba-tiba saja bergerak. Dan setelah sekian lama terkunci di bawah tanah, akhirnya Calvin dan keluarganya dapat melihat keadaan yang sudah terjadi di luar sana. Saat keluar, Calvin mendapatkan kejutan di mana rumah mereka saat ini telah menjadi sebuah bar yang sangat kotor, dan penunggu bar di sana juga terkejut dengan kemunculan Calvin dari bawah tanah. Keadaan di sekitar rumahnya juga sudah sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Calvin juga sangat risih karena banyak sekali waria yang menawarkan tubuhnya kepada Calvin. Karena itulah Calvin segera kembali ke dalam ruangan bawah tanah dan menjelaskan kepada keluarganya kalau kini keadaan di luar sana sangatlah tidak baik. Calvin yang sangat mencintai istri dan anaknya meminta agar mereka berdua tetap tinggal di dalam ruang bawah tanah tersebut karena dirinya tidak mau kalau keluarganya harus tinggal di luar dengan keadaan yang saat ini. Akan tetapi istrinya sangat tidak setuju karena istrinya sangat menginginkan untuk melihat di dunia luar setelah puluhan tahun terkurung di dalam ruangan bawah tanah. Namun hal itu membuat Calvin langsung terkena stroke karena perkataan istrinya. Singkat waktu, makanan mereka semakin menipis sehingga mau tidak mau Adam harus keluar dari ruangan bawah tanah tersebut untuk membeli persediaan makanan. Sebelum Adam pergi, ayahnya berbohong kepada Adam. Jika Adam menemukan buku dewasa, maka buku dewasa sangatlah beracun dan dapat meracuni wanita yang ditemuinya, bahkan dapat membuat perut wanita itu menjadi besar. Begitulah kata sang ayah kepada Adam. Kasihan ya guys Adamnya. Oke lanjut. Lalu Adam akhirnya keluar dari ruang bawah tanah itu. Dan lagi-lagi penunggu bar di sana dibuat kaget dan mengira kalau Adam merupakan seorang malaikat yang telah diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan agar segera bertaubat. Namun Adam sama sekali tidak mempedulikannya. Lalu Adam langsung keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Adam sangat senang dan takjub ketika melihat keadaan di luar ruangan bawah tanah setelah 35 tahun lamanya Adam berada di sana. Adam menyapa semua orang yang ditemuinya dengan sangat ramah. Dan pada suatu waktu Adam melihat sebuah buku dewasa yang sebelumnya sudah diperingatkan oleh ayahnya. Dengan keberaniannya, Adam meminta semua orang di sana untuk segera menjauhi buku tersebut.
Lalu, scene pun berpindah di mana Adam telah sampai di sebuah supermarket dengan tujuan untuk membeli kebutuhan yang telah habis. Namun, dia harus menghadapi sebuah masalah karena uang yang dibawanya sama sekali tidak cukup untuk membayar belanjaannya. Karena hal tersebut, Adam mendatangi sebuah toko kartu bisbol dengan tujuan untuk menjual kartu yang telah diberikan oleh ayahnya. Saat akan menjual kartunya, si pemilik toko dibuat terkejut dengan kartu Adam, bahwa ternyata kartu yang dimiliki Adam ini sangat langka dan juga sangat mahal. Tapi karena pemilik toko pengen banyak cuan dan tahu kalau Adam ini tidak mengetahui harganya, maka pemilik toko pun memanfaatkan hal tersebut untuk membelinya dengan harga yang sangat murah. Namun, Adam sangat beruntung karena datang seorang wanita cantik yang mengatakan bahwa kartu miliknya itu sangatlah mahal. Karena hal tersebut, Eve yang merupakan pegawai di toko tersebut langsung dipecat. Adam yang terpukau dengan kebaikan Eve langsung jatuh cinta kepada Eve. Adam juga meminta kepada Eve untuk membantu menjual semua kartu yang Adam miliki dengan imbalan Adam juga akan memberikan Eve salah satu kartu miliknya. Dikarenakan Eve ini adalah pengangguran, maka ia pun segera menerima tawaran Adam tersebut dan segera membantunya untuk menjual kartu-kartu itu. Pada akhirnya, semua kartu milik Adam telah terjual habis. Mereka berdua segera berbelanja dengan sangat senang. Akan tetapi, Eve yang melihat Adam berbelanja sangat banyak pun merasa kebingungan. Pada suatu hari, Adam meminta Eve untuk mencarikannya kekasih. Namun, Eve sama sekali tidak meladeni Adam. Karena sebenarnya Eve telah memiliki perasaan kepada Adam. Setelah itu, Adam diajak oleh Eve untuk pergi ke rumahnya. Adam sangat bahagia akan semua hal tersebut, karena semua itu tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Sampai-sampai Adam berlarian di tengah hujan, karena dirinya sama sekali tidak pernah menyentuh hujan sejak ia lahir hingga ia kini berumur 35 tahun. Di malam hari, Eve mengajak Adam ke sebuah klub malam untuk mencarikannya seorang pasangan. Namun, Eve merasa jealous saat melihat Adam berdansa dan bersenang-senang dengan seorang wanita. Setelah sampai di rumah, sahabat Eve menjelaskan kepada Eve bahwa Adam akan segera berkencan dengan wanita itu. Namun, Eve seolah-olah tidak peduli dengan semua itu, walau sebenarnya Eve sangat mencemaskan dan jealous kepada Adam. Hingga tiba-tiba saja Eve dikagetkan dengan kemunculan Adam yang tiba-tiba berada di sampingnya. Hal itu membuat Eve terjatuh dan terkilir. Karena kejadian itu, Adam langsung mengobati luka pada kaki Eve yang sebelumnya terkilir. Pada saat itu juga, Adam mengutarakan perasaannya kepada Eve, kalau sebenarnya dia sangat mencintainya. Tanpa pikir panjang, Eve pun menerimanya, dan mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan karena nyatanya Eve juga sangat mencintai Adam. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Ketika Adam menceritakan keluarganya sudah tinggal di bawah tanah selama 35 tahun lamanya. Setelah sekian lama tidak pulang, Adam merasa sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ke dalam rumahnya sendiri. Sampai-sampai dia harus meminta bantuan kepada sahabatnya Eve untuk membantunya mencari pintu masuk rumahnya. Pada akhirnya Adam berhasil menemukan pintu masuk ke dalam rumah bawah tanahnya itu. Lalu Adam pun kembali menemui Eve dan memberitahu kepada Eve kalau dirinya sudah menemukan pintu masuk ke rumahnya dan sangat ingin mengajak Eve untuk datang ke rumahnya. Namun tiba-tiba Adam dibuat kecewa ketika dia menyadari kalau keluarganya Eve telah menganggap dirinya gila dan berniat untuk membawanya ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Adam yang merasa kecewa segera pergi dari sana dan kembali ke dalam rumah bawah tanahnya. Lalu Adam meminta bantuan semua orang yang ada di bar itu untuk menurunkan semua belanjaan yang telah dibelinya. Sementara itu, di sisi lain sahabat Eve menemukan sebuah kartu yang membuktikan bahwa Adam telah tinggal selama 35 tahun di bawah tanah. Lalu ada juga odol dan sabun mandi yang nyatanya telah diproduksi 35 tahun yang lalu. Karena hal itu akhirnya membuat mereka berdua meyakini kalau semua yang telah dikatakan oleh Adam itu adalah benar. Setelah itu mereka langsung mencari di mana Adam berada. Namun Eve dibuat sangat kebingungan karena dia dan juga sahabatnya sama sekali tidak tahu di mana rumah Adam berada. Eve yang merasa putus asa tiba-tiba melihat Adam yang berada di seberang jalan dan dia segera meminta maaf kepada Adam. Eve sadar kalau selama ini dirinya telah meragukan apa yang telah dikatakan oleh Adam. Namun Adam sama sekali tidak terlalu mengambil hati dengan semua itu, melainkan dia malah langsung membawa Eve untuk segera menemui kedua orang tuanya di dalam ruang bawah tanah tersebut. Di sana orang tua Adam menyambut kedatangan Eve dengan sangat ramah, dan mereka juga tentunya sangat senang dengan kedatangan Eve. Kini Adam terlihat menjual saham dari ayahnya yang diwariskan kepadanya, dan digunakan untuk membuat sebuah rumah baru di kota tersebut.
Semua itu Adam lakukan agar orang tuanya bisa kembali berinteraksi dengan orang lain seperti biasanya. Sampai suatu hari akhirnya Adam dan Eve telah menjadi sepasang suami istri dan kedua orang tua Adam diajak untuk tinggal bersama Adam di rumah baru yang telah didirikan dari hasil menjual saham ayahnya tersebut. Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan ayah Adam yang sedang mengukur tanah. Ternyata ayahnya Adam akan membuat ruang bawah tanah kembali yang dibuat untuk menghindari jika suatu saat nanti hari kiamat akan terjadi. Kemudian film pun berakhir. Ending yang cukup menyenangkan. Oke guys, sekian alur cerita dari film Blast from the Past. Pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan pernah menuduh atau menganggap sesuatu benar jika belum terbukti benar. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. See you on the next video. Admin Nana pamit dulu ya. Bye-bye.